Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika dalam berkomunikasi sangat penting untuk membantu mempererat atau membangun hubungan ataupun relasi dengan orang lain. Menggunakan etika saat berkomunikasi menjadikan diri kita dianggap orang yang bermoral di lingkungan masyarakat kita. Tanpa etika, tentunya komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Ada 9 etika yang harus diikuti dalam berkomunikasi. Yang pertama, saat berbicara, kita harus fokus kepada lawan bicara kita, tidak berpaling dan tidak memindahkan tatapan kita ataupun pandangan kita kepada hal yang lain. Dengan menatap ataupun fokus kepada lawan bicara, kita menghargai terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang kedua, sikap menjaga sikap tetap sopan di hadapan orang yang kita ajak berbicara. Sopan dalam arti adalah kita mengetahui kondisi kita, posisi kita di hadapan lawan bicara. Tentunya akan berbeda sikap kita berbicara di hadapan anak-anak dan sikap kita berbicara di hadapan orang tua. Mengetahui diri sendiri saat berbicara dan berkomunikasi sangat penting untuk menjaga sikap agar kita tetap sopan di hadapan lawan bicara kita. Yang ketiga, tidak mendominasi percakapan. Salah satu etika yang penting adalah kita berbicara seperlunya, tidak mendominasi percakapan. Berilah kesempatan bagi lawan bicara untuk ikut merespon dan menanggapi hal-hal yang kita bicarakan. Tidak mendominasi berarti kita memberi kesempatan lawan bicara untuk berbicara dan kita menjadi pendengar yang baik. Tentunya itu sangat membantu kelancaran kita dalam berkomunikasi. Yang keempat, menghindari kata-kata yang sulit dan tidak dimengerti oleh lawan bicara. Yang kelima, saat berbicara di dalam grup, gunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua orang. Karena kalau ada bahasa yang tidak difahami, tentunya yang bersangkutan akan merasa bahwa dia digunjing atau tidak dianggap di dalam forum tersebut, dan tentunya ini akan menyinggung perasaannya dan ini harus kita hindari. Yang keenam, tidak menyela pembicaraan orang lain. Tidak memotong merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan, karena memotong pembicaraan sama halnya tidak menghargai terhadap orang yang berbicara. Memberi kesempatan dan menjadi pendengar yang baik adalah salah satu etika yang penting harus kita lakukan dalam berbicara dengan orang lain. Yang ketujuh, tidak emosi dalam berbicara. Berbicaralah dengan menjaga raut wajah, tetap senyum, tetap manis, dan sehingga orang yang kita ajak bicara, yang menjadi lawan bicara kita, merasa nyaman, merasa senang dengan keberadaan kita, dengan pembicaraan kita. Yang kedelapan, berbicaralah dengan suara yang jelas. Tentunya komunikasi tidak akan berhasil jika suara kita tidak terdengar oleh lawan bicara kita. Dan tentunya intonasi, kejelasan suara mengekspresikan keyakinan seorang yang berbicara. Artinya dengan kita berbicara jelas sebetulnya menunjukkan bahwa kita serius, bahwa kita benar-benar ingin menyampaikan apa yang kita sampaikan. Tidak ada bukan menyampaikan satu yang ragu-ragu. Dengan berbicara yang jelas kita telah menunjukkan bahwa kita memang benar-benar ingin berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Yang kesembilan adalah berbicaralah seperlunya, tidak membual, tidak
menyampaikan hal-hal yang tidak perlu, karena tentunya saat kita berkomunikasi kita menyita waktu lawan bicara kita, dan salah satu bentuk kita menghargai orang lain adalah kita tidak menyita terlalu banyak waktunya, bicara seperlunya, karena hal itu akan membantu yang menjadi kepentingan kita saat berkomunikasi tersampaikan dengan baik. Mungkin ada 9 etika ini yang harus kita jaga dalam berkomunikasi, agar komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, lancar, dan menambah hubungan erat kita dengan orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.